Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamat datang di channel Agu Jefal Hoca. Di video kali ini kita akan melanjutkan kelas Tomer belajar bahasa Turki kita dengan materi Şahıs eki atau kişi eki. Nah, apa itu şahıs eki? Şahıs eki adalah imbuhan yang mengungkapkan diri seseorang atau mengungkapkan status suatu subjek. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti kita mengungkapkan status kamu misalnya. Kamu adalah pelajar. Berarti statusnya adalah pelajar. Kamu adalah pelajar. Dalam bahasa Turki kita tidak bisa langsung mengungkapkan ini tanpa menggunakan ek atau imbuhan. Kita harus menggunakan imbuhan. Tidak bisa diartikan misalnya kamu sen. Pelajar öğrenci misalnya. Sen öğrenci. Salah. Seperti itu tidak boleh. Akan tetapi perlu yang namanya penambahan imbuhan. Nah, bagaimana cara penambahan imbuhannya? Seperti ini. Di materi-materi sebelumnya kita telah belajar huruf vokal akhir dalam sebuah kata yang akan kita berikan imbuhan. Di sini, apabila huruf vokal akhir dalam sebuah kata yang akan kita berikan imbuhan adalah a, e, maka untuk ben, untuk saya, imbuhan yang akan kita gunakan yaitu yem atau Di sini ada kata tanda dalam kurung y ya. Nanti kita bahas kenapa dia ada huruf y. Di sini juga ada huruf y. Intinya ben, yem atau ei, yim atau im, ou, yum atau eu, yum atau Untuk sen, sin, sun, sun. Untuk o tidak menggunakan imbuhan. Biz, ae, yiz atau es, yiz atau iz, yuz atau uz, yuz atau üz. Siz, sınız, sinis, sunuz, sunuz. Onlar, lar atau ler, kalau dia ei ler, dan ou juga lar, eu juga ler, seperti itu. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya seperti ini. Sebelum kita langsung lanjutkan ke contoh, saya ingin menjelaskan kenapa di sini ada huruf y di kişi zamirleri ben dan biz, saya dan kita. Apabila huruf akhir dalam sebuah kata tersebut huruf vokal, maka imbuhannya menggunakan huruf y ini ditambahkan huruf y. Contoh ben jadi yem berarti, dan biz yiz. Nah, bedakan huruf vokal akhir dalam sebuah kata dan huruf akhir dalam sebuah kata yang akan kita berikan imbuhan. Teman-teman harus membedakannya. Contoh di sini kata öğrenci. Di sini ada kata öğrenci. Kelihatan kan di sini? Öğrenci. Kita lihat huruf vokal akhir adalah i. Gitu kan? Huruf vokal akhir i. Dan huruf akhir dalam kata ini juga i. Dan huruf ini termasuk huruf vokal. Maka kita lihat di sini. Huruf vokal akhir dalam sebuah kata orange ini i. Berarti dia termasuk rumus yang ini. Buat band ya. Ini berarti. Dan huruf akhirnya juga huruf vokal. Kalau dia huruf akhirnya huruf vokal, maka penggunaan huruf y di kata band sama biz ini akan kita gunakan. Saya rasa teman-teman udah paham ya. Contoh misalnya untuk kata ben atau saya seorang pelajar misalnya. Ben öğrenci yim. Nah, seperti ini. Ben öğrenci yim. Bagaimana kalau dia sen gitu, kamu kan? Kita lihat aja. Kata öğrenci. Öğrenci. Kalau dia huruf vokal misal e atau i, maka menjadi sin kan? Menjadi orange sin gitu. Kalau buat o, buat dia itu tidak menggunakan imbuhan. Langsung saja kita tulis orange. Seperti itu. Buat biz, buat kita menjadi orange yiz.
Buat sis, buat kalian. Orange, sinis. Buat onlar, buat kata onlar, imbuhannya boleh kita tambahkan, boleh tidak. Kalau kita tambahkan imbuhannya menjadi i, kan huruf akhirnya i, maka menjadi orange ler. Orange ler. Gitu. Nah, ini contoh huruf akhirnya adalah vokal. Kita lihat, orange menjadi orange, orange sin buat kamu, orange dia o, bis orange, sis orange sinis, onlar orange ler, atau orange juga bisa. Tidak perlu menambahkan imbuhannya juga bisa. Langsung orange juga nggak apa-apa. Kalau kita tambahkan imbuhan berarti menjadi ei orange ler. Seperti itu. Ini contoh buat huruf vokal. Sekarang bagaimana kalau dia huruf akhirnya itu huruf konsonan? Sini kita hapus dulu. Tamam arkadaşlar. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mengulang lagi kata yang berakhiran huruf vokal tadi ya. Sebelum kita lanjut ke huruf konsonan di akhir katanya. Di sini ada kata i. Maka buat band menjadi iyim gitu kan. Iyim. Berarti ada tambahan y-nya. Buat sen berarti menjadi i sin. Ingat, sen sin sun sun ya, buat sen. Buat o itu i saja. Biz berarti ditambah y. Iyis. Sis berarti i sinis. I sinis. Onlar i atau iler. Seperti itu. Gampang kan? Jadi ingat-ingat saja. Im gitu kalau misalnya band. Im atau yum yum. Buat sen sin sun sun. Buat o tidak ada. Buat bis yes use atau is us. Buat sis senes sinis sunus sunus. Buat onlar lar atau ler. Ingat aja seperti itu. Sekarang kita beralih ke jika huruf akhirnya adalah huruf konsonan. Di sini saya akan mengambil contoh dari kata çalışkan. Çalışkan artinya rajin. Oh ya, tadi i ini artinya baik. Nah, dari sini kata misalnya ditanya nasılsın, kita jawabnya im. Nah, dari sini kata im itu muncul gitu kan. Di sini kata çalışkan berarti tidak ada penambahan huruf y. Çalışkan berarti menjadi buat band. Tinggal ditambah huruf kata gitu kan, imbuhannya. Çalışkanım gitu. Buat sen, ingat sen berarti tinggal dirubah aja çalışkan sen. Kalau di sini tadi i, di sini menjadi karena huruf akhirnya a kan, huruf vokal akhirnya. Maka menjadi sen. Berarti sen sin sun sun. Ingat aja seperti itu. Buat o tetap çalışkan. Buat biz çalışkan ditambah is berarti. Di sini kan is. Tidak menggunakan y kalau dia kata çalışkan ini. Çalışkanız gitu kan. Tidak ditambahkan huruf y karena dia akhiran huruf konsonan. Buat siz çalışkansınız seperti itu. Buat onlar çalışkanlar atau çalışkanlar gitu kan ya. Boleh çalışkan, boleh çalışkanlar. Bagaimana cara mengungkapkannya? Boleh teman-teman menggunakan kata ben, misalnya ben çalışkanım, atau teman-teman langsung mengungkapkan dengan çalışkanım gitu tanpa menggunakan ininya, apa namanya, kisi zamirlerinya. Karena kata tadi udah menunjukkan subjek ke saya gitu, ataupun buat sen, bis, sis, onornya juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dia olumsuz? Kalau ini olumlu.
Olumnu itu artinya positif. Misalnya kalau olumsus, bagaimana kalau dia olumsus? Seperti itu di sini. Kita hapus dulu. Tamam arkadaşlar. Sekarang bagaimana kalau dia olumsuz atau kalimat negatif? Contoh, saya bukan pelajar gitu, kamu bukan pelajar gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke tadi, olumsuz tadi ada yang lupa saya jelaskan. Kenapa kok dia ketika huruf akhirnya berakhiran huruf vokal, kenapa dia ditambahkan kata y gitu? Karena dalam bahasa Turki tidak ada huruf vokal yang berdekatan. Jadi kata i tadi makanya ditambahkan huruf y, maka menjadi im gitu kan. Sebenarnya dalam bahasa Turki tidak ada huruf vokal yang berdekatan kecuali bahasa serapan. Contoh dari bahasa Arab, aile gitu kan, a sama i itu dua-duanya huruf vokal. Karena dia bahasa serapan gitu, maka aturan awalnya terhapus, tidak digunakan. Dan juga ada kata lain, contoh kata saat gitu, itu juga diambil dari bahasa Arab yang harusnya tidak boleh berdekatan, tetapi karena ini kata serapan, maka aturan awal tidak digunakan, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia olumsuz, kata negatif? Di video sebelumnya kita telah belajar soru eki, gitu kan? Kalau kalian ingat, ada kata deil. Nah, kata deil ini artinya bukan atau tidak, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengungkapkan saya bukan pelajar, bukan ben orangeyim deil, nah, bukan seperti itu. Ben orangeyim deil seperti itu salah. Tetapi yang kita berikan imbuhan kata deilnya, kata deilnya. Misalnya ben berarti deilim, gitu kan? Ingat huruf akhirnya huruf konsonan dan huruf vokal akhirnya i, berarti im, berarti kan im masuknya. Nah, yang kita kasih imbuhan itu kata deilnya. Ingat kata deilnya, bukan kata misal orangey-nya, bukan orangey-nya. Ben orangey deilim, seperti itu. Misalnya sen menjadi deil sin. O deil tidak berubah. Biz deilis, seperti itu. Siz deil sinis. Deil sinis. Onlar deil atau deiler. Nah, saya bukan pelajar, berarti öğrenci değilim, öğrenci değilsin, öğrenci değil. Nah, seperti itu. Öğrenci değiliz, öğrenci değilsiniz, öğrenci değiller. Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau dia şahıs eki ditambahkan dengan soru atau kalimat tanya? Contoh nasıl gitu kan. Nah, ini kita hapus dulu. Tamam arkadaşlar, kita lanjut lagi. Nah, di sini bagaimana kalau dia kata tanya umum, misalnya kata nasıl, kim, nerede, kita gabungkan dengan şahıs eki. Nasıl berarti menjadi untuk ben ya, untuk ben berarti menjadi nasılım. Nasılım. Gitu kan? Karena lihat di sini huruf akhirnya le. Berarti itu huruf vokal, maka menjadi kan, karena dia akhir huruf vokalnya juga gitu kan. Untuk sen menjadi nasılsın. Nah, sini makanya kita sering menjawab nasılsın gitu, jawabnya im. Nah, dari sini asal katanya. Nasılsın, bagaimana kan, bagaimana kamu, atau bagaimana kabar kamu gitu. Nasılsın gitu. Kalau buat o nasıl tidak ada tambahan. Buat biz nasılız, siz nasılsınız gitu. Nasılsınız. Buat onlar nasıl atau nasıllar gitu. Sekarang kim, siapa gitu. Berarti kim, kimim menjadi kimim. Sen, kim, sin. O, kim. Biz kimiz. Siz kimsiniz?
Onlar, Kim, Ler. Atau Kim saja juga boleh. Seperti itu. Kimim, Kimsin, Kim, Kimis, Kimsinis, Kimler. Sekarang bagaimana kalau dia nerde? Nah, nerde. Nerde menjadi, kelihatan kan di sini? Nerde menjadi nerde yim. Nah, karena dia ada huruf vokal akhir di ininya. Di dalam kata nerde ini huruf akhirnya adalah vokal, maka menjadi nerde yim. Nerde sin buat kamu. Nerde sin. Nerde buat o nerde. Buat biz. Nerde yiz gitu kan. Buat sis nerde sinis. Buat onlar nerdeler atau nerde. Tulisannya nerede, tetapi orang Turki biasanya menyebutkan nerde gitu. Tapi boleh saja kita kalau kita menyebutkan nerede juga benar. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ulangi ini sama-sama. Nasılım, nasılsın, nasıl, nasılız, nasılsınız, nasıllar. Kimim, kimsin, kim, kimiz, kimsiniz, kimler. Neredeyim, neredesin, nerede, neredeyiz, neredesiniz, neredeler. Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau şahıs eki ini kita tambahkan dengan soru eki. Soru eki itu kan yang mi, mu itu yang kata apakah. Kalau teman-teman mengikuti dari awal kita telah belajar soru eki kan. Ini kita hapus lagi. Nah, sekarang şahıs eki digabungkan dengan soru eki. Soru eki itu me ya. Yang me, mi, mu itu, dan kita taruh aja di sini bersimbol gitu kan. Kalau dia akhirannya ae buat ben, berarti ingat menjadi meyem. Gitu. Buat sen berarti mesen. Buat o menjadi, karena dia ae berarti me. Di sini saya tulis lagi huruf vokalnya gitu kan, biar teman-teman ingat. Buat öz berarti me, berarti menjadi meyez. Siz mısınız? Onlar mı? Tahu melar gitu kan. Terus berarti ben miyim gitu. Bersimbol menjadi i, karena dia huruf akhirnya huruf ei gitu kan. Miyim, sen misin, o mi gitu kan. Biz miyiz, siz misiniz, onlar mi atau miler gitu kan. Atau mi sajalah gitu, biar teman-teman tidak bingung. Sekarang ou berarti muyum gitu kan. Sen musun, o mu, biz muyuz, siz musunuz, onlar mu gitu. Ini kata lainnya kita hapus saja. Jadi kita gunakan, nggak kita gunakan ya. Nanti kita gunakan mi, mu sama mu gitu kan. Ben berarti muyum gitu. Müsün, mü, muyuz, müsünüz, atau mü di sini. Nah, jadi awalnya me bersimbol tergantung. Misalnya pen orange miyim, nah gitu. Kalau kita tanyakan
ben orange mim. Nah, kalau ditanyakan yang diberikan imbuhan ya soru ekinya, bukan di kata orange-nya. Apakah saya pelajar ben orange mim? Nah, mimnya ini yang kita gunakan gitu. Ingat ya, kalau dia ae berarti me gitu kan, me. Ei berarti mi dia awalannya, ou berarti mu, eu berarti di sini kurang titik, eu berarti mu itu kan. Jadi kalau dia ditambahkan kisi zamirlernya ben meyem sen mesen o me meyes mesenes me miyim misin mi miyis misinis mi muyum musun mu muyus musunus mu muyum musun mu muyus musunus mu. Buat contoh online misalnya, onlar orangiler mi gitu, onlar orangiler mi, atau kata onlarnya kita tidak gunakan orangiler mi gitu kan. Apakah mereka pelajar gitu orangiler mi, seperti itu. Paham kan sampai di sini? Selanjutnya kita akan bahas kecap harfleri. Nah, kalau teman-teman masih ingat di materi sebelumnya kita telah belajar kecap harfleri, hurufnya K, T, C, P. Seperti itu. Di sini kita hapus lagi. Tamam arkadaşlar, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau dia huruf kecap gitu kan? Kecap harfleri, huruf-huruf K, T, C, P. Seperti itu. Nah, apabila huruf akhir dalam kata yang akan kita berikan imbuhan terdapat salah satu huruf kecap ini, maka hurufnya akan berubah. Apabila huruf akhirnya K, maka yang akan berubah menjadi huruf G atau yumusyak G. Itu T menjadi D, huruf C menjadi J, P berubah menjadi B. Nah, di materi sebelumnya kita telah bahas materi ini. Insya Allah teman-teman masih ingat ya. Kalau lupa, di sini akan kita pelajari bersama-sama. Contoh kata genç misalnya. Nah, kata genç akan kita berikan imbuhan saya gitu. Yang materi kita tadi şahıs eki, akan kita jadikan kata genç menjadi gencim gitu. Saya adalah pemuda. Maka huruf C-nya berubah menjadi J. Gencim. Gitu jadinya. Kenapa huruf C berubah menjadi J? Karena aturannya emang seperti itu. Huruf C berubah menjadi J. Gitu. Ingat di materi sebelumnya kita udah pelajari ya. Di sini kita tinggal mengulangi saja. Contoh lain kata kasab misalnya. Kasab artinya tukang daging gitu kan. Saya adalah seorang tukang daging misalnya. Berarti huruf P berubah menjadi B. Berarti menjadi kasabem. Nah, seperti itu. Gimana, gampang kan materinya? Nah, insya Allah kalau teman-teman sering mengulanginya, praktek akan menjadi mudah. Seperti itu. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kursus bahasa Turki secara gratis, silakan kunjungi di website Agujefal Hoca. Kuotanya hanya 20 orang dan pendaftarannya sampai tanggal 13 September. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti kelas privat belajar bahasa Turki, bisa hubungi saya melalui email dan Instagram. Dan like fanpage Agujefal Hoca. Linknya juga akan saya letakkan di deskripsi video. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Güle güle.